Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin sedang jemaah maghrib rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sesuai dengan jadwal yang kita buat bahwasanya pengajian pada malam hari ini diisi oleh Buya Haji Samsul Bahri SHI MA. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama dengan kita. Sebelum pengajian kita ikuti, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, walaupun mungkin sebelumnya sudah disampaikan juga oleh Ustadz Awaludin. Yang pertama, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pemerintah atau khususnya di Bukit Tinggi, bahwasanya selama ini masjid kita belum lagi terdaftar sebagai masjid. Namun alhamdulillah lebih kurang sebulan yang lalu SK-nya sudah diterima bahwasanya kita sudah menjadi masjid. Jadi artinya masjid Samo Sado di Bukit Tinggi. Itu menurut perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Namun tentu ada pula secara adanya ada masjidnya masjid induk, yaitu Masjid Jami' yang ada di Bukit Tinggi, itu namanya Masjid Induk. Jadi harus seluruhnya berinduk kepada Masjid Jami'. Jadi ada beberapa buah Masjid Jami' di Bukit Tinggi itu Masjid Induk namanya. Jadi kita masjid sama saja, masjid cuman ada perlakuannya secara adat, kita berinduk kepada Masjid Jami' yang ada di sekitar awak. Kalau di Siko cuma Masjid Jami' Taroknya Masjid Jami' kalau di RT lain, RDW lain di Masjid Jami' Tiga Baleh, Masjid Jami' Berugo. Itu yang pargo sampean. Nang kaduanya, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita sudah menandatangani kwitansi bantuan tikar sajadah sejumlah 60 juta. Jadi insya Allah beberapa minggu ke depan itu sudah bisa atau kalau sudah masuk rekening kita langsung kita tukar tikar ini naik ke atas atau disimpan sebagian insya Allah. Itu sudah kami tanda tangani oleh Ustadz Awal. Kemudian Bapak dan Ibu, beberapa hari yang lalu kita mendapat bantuan pula untuk BKMT dari pemerintah melalui BKMT Bukit Tinggi. Kita bertemu dengan Ketua BKMT Bukit Tinggi, seluruh dokumen dan persyaratannya sudah ditandatangani. Janji Ketua BKMT, insya Allah beberapa hari ke depan atau 2 hari ke depan itu sudah masuk rekening. Entah di hari Sabtu kini yang sampai mencek, entah sampai kita tanya saja ke Ketua BKMT Bukit Tinggi. Kemudian Bapak Ibu yang sangat penting lagi, masjid awak kini sedang berutang sebenarnya. Pembangunan itu tuh banyak apanya utang awak rupanya lebih kurang 21 juta. 21 juta utang awak, sementara kas awak lebih kurang 7 jutaan kini yang ada. Kalau kita bayi, kita ansu itu tentu masih banyak tinggalnya. Maka uang yang ada, kas yang ada itu kita cadangan saja untuk biaya personal awak, untuk biaya kebersihan saja itu lebih kurang 3 juta 500 sebulan. Biaya kebersihan dan biaya lampu, biaya khatib dan lain sebagainya lebih kurang 3 juta 500 sebulan. Itu pastinya Bu. Terbaik lampu, kebersihan, kegiatan Jumatan itu lebih kurang 3 juta 500 sebulan. Kalau uang awaknya 7 juta kan 2 bulannya tuh. Akan 2 bulan tuh selesai. Makanya belum bisa diansu utang tuh lagi.
Maka sebab itu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengharapkan bantuan berupa wakaf, infak dan lain sebagainya untuk terutama wakaf untuk menutupi utang awak supaya kalau ada piti bantuan su bisa pula kita melaksanakan perbaikan-perbaikan yang ada di masjid awak. Itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Pengajian pada malam hari ini yaitu Buya Haji Samsul Bahari SHI MA. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama dengan kita dan sudah mengimami sholat maghrib tadi. Kita buka pengajian ini dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Buya dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa allafa baina qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa qala aidan fi suratil ukhra, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, dan mereka yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, dan yang tidak takut kecuali kepada Allah. Maka diharapkan mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Rabb yang Maha Kuasa. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yang ambo hormati Bapak dan Ibu pengurus beserta jamaah Masjid Aqabah. Selanjutnya para alim ulama kita yang hadir di malam hari ini, para nenek mama nan gadang basa batuah, cadiak pandai dan tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya saudara-saudara para mahasiswa, adik-adik dan anak-anak kami generasi muda, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini imarah masjid dan pentingnya makna wakaf. Awalnya tadi saya menulis tentang imarah masjid saja, tapi karena penyampaian pengurus tadi masjid kita juga dalam memerlukan wakaf, saya juga tambah judulnya dengan wakaf, karena ada sejumlah cerita menarik tentang wakaf ini. Pertama, kita bicara terlebih dahulu tentang imarah masjid. Kita di Sumatera Barat atau di ranah Minang ini ada beberapa istilah untuk menyebut masjid. Ada namanya masjid, walaupun bahasanya beda. Masjid, masjid, musaji, itu sama, masjid. Yang kedua musolla. Nah, itu tidak ada terus musolla saja. Yang ketiga surau. Yang keempat langgar. Jadi di Sumatera Barat di ranah Minang solat boleh dilanggar. Maksudnya tempatnya Pak, tempatnya dilanggar. Dalam kota kayaknya nggak ada lagi langgar Bu ya. Surau ada, musola ada, masjid ada. Kita berangkat ke arah pinggir kota menuju balai kota, lewat balai kota sedikit ada Simpang Tugu Gadut, maka di sebelah kanan akan bertemu nanti langgar Al-Ikhlas. Di situ orang sholat dilanggar semua. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim apabila disebut masjid, maka untuk kita orang Sumatera Barat, masjid di situ sudah mencakup pengertian musaji, masjid, masjid, musolla, surau, langgar, masuk sadanya. Kalau Allah sebut dalam Quran masjid, atau Allah menyebutnya dengan musolla, atau Nabi menyebutnya dengan musolla, maka pengertiannya mencakup semua istilah yang kita pakai tadi. Itu pertama. Yang kedua, kewajiban kita umat Islam terhadap masjid itu secara umum ada 3. Yang pertama namanya adalah idarah. Yang kedua namanya riayah. Yang ketiga namanya imarah. Idarah, tanggung jawab pengurus. Riayah, juga pengurus. Kemudian imarah, ini tanggung jawab bersama. Kalau ada di situ majelis taklim, ada di situ bermacam organisasi, maka imarah itu tidak hanya tanggung jawab pengurus. Bahkan saya membebankan kepada majelis taklim 2, yaitu idarah, biarlah pengurus yang mengurusnya, tetapi riayah dan imarah itu dibantu oleh majelis taklim. Istilah yang 3 ini kita coba rinci. Yang pertama idarah, itu berkaitan dengan pembangunan. Pembangunan masjid. Ba'a musaji ko menjadi nyaman. Ba'a musaji ko enjoy awak berada di dalam, nyaman awak beribadah. Mulai dari fisiknya sampai kepada fasilitasnya yang mendukung bagi kegiatan ibadah. Fasilitas sampai wudu, fasilitas awak sampai awak solat barasiah nyaman. Kemudian mikrofonnya, sound systemnya,
kum saji aku tu masuk rancak sound sistemnya. Kalau di tempat lain ke dalam nak jale, keluar nak tentu. Kadang-kadang di dalam awak nan duduk di dalam ku nak terdengar, orang nan di luar nan jale mendengar. Kalau ini bagus, sound sistemnya bagus, ke dalam bagus, keluar bagus. Nah, kemudian ada namanya riayah berkaitan dengan pemeliharaan dan operasional. Itu tadi disampaikan dari pengurus, awak tiap bulan memerlukan biaya operasional. Kemudian ada berikutnya lagi imarah, menyangkut segala aktivitas kegiatan yang memakmurkan masjid. Ibadah yang terselenggara setiap hari, solat fardu, kemudian solat sunat, wirid pengajian, kajian majelis taklim, zikir, doa, termasuk tadarus Al-Quran, pendidikan dakwah, kemudian pemberdayaan ekonomi, baitul mal wa tamwil, pembinaan anak-anak, remaja, pembinaan generasi muda, penyelenggaraan akad nikah, penyelenggaraan jenazah. Itu semua menjadi urusan kita di masjid, imarah. Dan saya terutama sekali soal imarah ini mohon bantuan kepada bapak dan ibu yang masuk di pengurus majelis taklim. Ya, harus ada kiprah kita dalam hal ini. Dan alhamdulillah rata-rata masjid kita di Bukit Tinggi pelayanan imarahnya hampir sama. Namun ada beberapa masjid yang sudah paripurna, ada yang belum paripurna. Masjid-masjid tertentu sudah punya usaha ekonomi produktif untuk menghidupkan masjid. Seperti umpamanya Masjid Raya Pasar Atas. Walaupun Pasatil atau Waka ya. Dia punya dulu tuh beberapa pintu toko. Dia punya pangkas rambut. Dia punya mobil ambulan. Dia punya beberapa fasilitas yang produktif yang bisa membiayai kegiatan masjid. Masjid yang lain kita lihat umpamanya di Masjid Jami' Tigo Balai juga punya beberapa pintu ruko. Kemudian Masjid Nurul Waton di Gulai Banca punya laserda, lapau serba ada. Itu yang punya modal adalah jamaah. Ada pembiayaan operasional dibantu dari situ. Begitu juga beberapa masjid-masjid yang lain. Masjid Agung sudah punya ambulan. Nah, jadi kalau ambulan ini udah banyak nih masjid yang punya ambulan. Apalagi pokir-pokir anggota dewan akhir-akhir ini. Nah, itu diarahkan untuk membantu masjid. Ada yang untuk bangunan fisik, ada yang untuk pemeliharaan operasional, ada yang untuk peningkatan imarah. Kemudian kegiatan idarah atau pembangunan masjid ini hendaklah kita mencontoh kepada masjid-masjid yang sudah bagus. Pertama, studi banding kita ke Malaysia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya mulai ke Malaysia tahun 2007. Kemudian intern berdakwah di sana 2010 sampai 2020. Maaf, 2015. Dan kita lihat, saya juga pernah bawa majelis taklim 65 orang, Malaysia, Singapura, Thailand. Lalu kita singgah di beberapa masjid-masjid bersejarah. Dan kita bertemu langsung dengan salah seorang imam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Selangor, Darul Ihsan, Malaysia. Apa hasil studi banding kita ke Malaysia? Pertama, orang di Malaysia melakukan idarah masjid hanya 1 kali. Sedangkan di negeri kita orang bangun masjid ini tiap berganti pengurus. Jadi orang bangun musaji kau sekali dulu isinya. Sekali rencana musaji siap, sudah itu ndak ada orang memikir-mikir pembangunan kalau tahu. Kalau di awal kalau bansuan sudah ada bu. Nembedonya lah sudah. Tiba tukar penguri, baulang lah bangun belia. Keramik nala laki kau tukar lah belia. Itu sudah tidak bagus. Itu satu, idarah. Yang kedua dari segi riayah.
Di Malaysia, imam masjid, garin masjid, pengurus masjid, semuanya pegawai negara. Pegawai negeri semua. Dikasih gaji, dikasih tunjangan, dikasih kendaraan. Dijamin oleh negara. Jadi mengurus masjid di situ satu profesi. Kalau di awak mengurus masjid, biasanya pengurus masjid tugas tambahan. Sudahlah tugas tambahan, baban barik sigulang batu, banyak lo pek puji. Ndak lo gaji. Nah, ya kan? Jadi ndak akan sama. Jangan diharapkan sama hasilnya. Di negara lain, kenapa masjidnya makmur? Ada penyebabnya. Oh, tinggi lah Ustaz. Ada bantuan untuk imam, ada bantuan untuk garin, ada bantuan untuk masjid dari pemerintah daerah. Yang namanya bantuan tentu barata-raga membantu. Tapi kalau dia pegawai negeri, siapapun wali kotanya, siapapun gubernurnya, gajinya jelas, tunjangannya jelas, undang-undangnya jelas. Itu studi banding kita ke Malaysia. Kemudian dari segi imarah, masjid-masjid Malaysia sangat terpelihara. Setiap negara bagian punya jabatan agama Islam. Selangor punya JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Seremban Negeri Sembilan punya JAIS, Jabatan Agama Islam Seremban. Kemudian Kuala Lumpur punya JAIS, Jabatan Agama Islam Kuala Lumpur, JAIK. Tiap-tiap negara bagian itu punya Jabatan Agama Islam. Jabatan Agama Islamnya mengeluarkan konsep dakwah. Setiap ustadz yang memberi ceramah ditauliah dulu. Diberi rekomendasi, diuji kemampuannya, dites. Kemampuannya, kompetensinya, kemudian manhaj dakwahnya, kemudian dia diberi izin, baru boleh berceramah. Saya ceramah di Malaysia diuji dulu. 11 orang kami diuji, 3 orang cuman yang lulus, yang 8 orang tidak lulus. Jadi diuji Pak. Tidak boleh bebas saja berdakwah. Tidak seperti di negeri kita. Nah, itu. Kemudian judul khutbahnya sama setiap negara bagian. Kami pernah datang 6 orang dan kami berbagi menjadi 3 kelompok. 2 orang ke masjid A, 2 orang ke masjid B, 2 orang masjid C. Nanti sama-sama melaporkan. Apa tadi isi khutbahnya? Persis sama. Karena dikonsepkan oleh Jabatan Agama Islamnya. Dan tiap negara bagian punya mufti kerajaan. Punya ulama yang memantau, mengawasi bagaimana berjalannya dakwah dan bagaimana masjid menjadi imarah. Kemudian orang berlomba-lomba berwakaf, berinfak dan bersedekah. Paiwak ke bank di Bukit Tinggi, contohnya Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Nagari. Manga orang nantri sinan Pak. Mambiak pitih. Tapi di negara Malaysia, orang antri paling panjang adalah menyetor zakat. Menyetor wakaf. Di counter penyetoran zakat, antri. Di counter penyetoran wakaf, antri. Bahkan kita selesai sholat Jumat, di depan masjid ada satu meja menerima wakaf uang tunai. Kita punya duit 10 ringgit. Awak nak berwakaf 10 ringgit saja Tuan. Boleh Tuan? Ah boleh, tak apa, sila. Diambil wakaf kita, ditulis. Nah kemudian didoakan kita yang berwakaf itu. Oh, sakadang gunung lah tiwak. Sesudah wakaf tuh. Makasih Pak Cik, ceknya kan. Oh, 10 ringgit wak wakafnya. Tak tanggung-tanggung ada akadnya, diajarnya, didoanya segala macam. Nah, saya simpan itu buktinya. Deh, besok mau sampai lo dia kabah. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan itu. Dan dia punya lembaga berbeda. Satu lembaga namanya mengumpulkan zakat saja, tukang kumpul saja. Dan satu lembaga tukang bagi saja. Beda dengan kita. Kita kan lembaganya satu saja. Dia yang ngumpul, dia yang ngelola, dia yang membagi, dia yang bertanggungjawabkan, namanya Basnas. Diatur oleh undang-undang kita. Kalau di Malaysia tidak. Pengumpul satu pula lembaganya, kemudian yang mengelola dan membagi satu pula lembaganya. Itu studi banding kita ke Malaysia.
Yang kedua, studi banding kita Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Saya pernah langsung bertemu dengan pengurus Masjid Jogokarian ini beberapa kali dalam beberapa pelatihan. Dan saya pernah kuliah di Yogyakarta sejak tahun 99. Dan ternyata memang di Jogokarian itu masjid sudah mampu menjawab berbagai keperluan umat di lingkungannya. Tidak sebatas rumah ibadah, pusat pendidikan dan dakwah, tapi dia menjadi pusat peningkatan ekonomi, punya fasilitas penginapan, punya catering makan, punya penyewaan ruangan pertemuan, punya layanan untuk lokasi pesta, pasar rakyat, tempat pangkas rambut, layanan kesehatan, minimarket, dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas lain. Dan yang tak kalah menariknya adalah setiap waktu sholat ada air minum, ada makanan, ada berbagai hidangan, dan itu disediakan gratis untuk jamaah. Itu calik dalam saji awak apa ibu di Bukit Tinggi ko di mana nado air minum gratis telah tak dalam saji. Saya pikir belum ada. Masjid Al-Hanif saya coba Bapak Ibu sekarang. Ini baru berjalan 6 bulan lah kira-kira Pak di Masjid Al-Hanif. Silakan Bapak lihat Masjid Al-Hanif Kodim. Itu punya air panas dingin 24 jam, ada kopi dan teh, silakan dinikmati free gratis. Tiap Jumat ada makanan, selesai Jumat siapa yang datang Jumat dikasih, itu sudah antri orang memberi Pak, 700 sampai 1000 porsi tiap Jumat. Dan alhamdulillah sudah hampir banyak masjid sekarang berbuat seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian saldo Masjid Jogokarian itu selalu nol setiap akhir bulan. Karena uangnya benar-benar dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya. Awak kalau dinolkan, tidak mungkin. Tadi minus ya Pak Malah menolkannya minus. Kemudian Masjid Jogokarian itu punya data tentang jamaahnya. Nah, ikonan menarik Bapak Ibu. Ikonan tidak mungkin terkerajon di penguri awak. Inyo punya data bara rumah sekitar musaji itu yang bawa kunjung ke situ itu di datanya, dan tiap rumah itu ditandoinya. Iku seisi rumahnya lah pai ke musaji, iku separuh, iku sepertigo, iku alun cie jo nak ke musaji, dia gini tando tu. Bulan muka berubahnya. Udah nambah 5 serumahku kini lah berdua ke musaji, tandoinya tu, kalau berdua ke musaji. Nih kalau bertiga, kalau berampe, nanti kalau sado ke musaji, itu ditandainya Bu. Punya data dia. Dia punya data juga tentang ekonominya. Orangku penghasilannya rata-rata sekian sampai sekian juta sebulan. Kau termasuk miskin kok. Aku punya anak yatim kok. Ada datanya lengkap. Kota infaknya di masjid, ada kota infak besar untuk diisi beras. Bawalah bare deh jamaah kau bawa bare sekarang. Masuk lam. Kotanya kadang. Kota infak uangnya tidak kecil seperti kota-kota infak kita. Besar kotaknya. Dan itu transparan. Nampak dari luar. Pakai CCTV. Tiap hari diambil. Kalau enggak dulu orang maliang. Kota infak wak kan cilok orang. Ambu tinggal di Kodim itu sampai balik tahun 8 bulan Bapak Ibu. Selama saya tinggal di sana 10 kota infak dicuri orang. Ya kan? Pernah kota infaknya begitu besar Pak, membawanya aja 2 orang, tetap juga dicuri. Padahal isinya cuma 13.000. Karena sudah saya buka sebelum dia mencuri, 1 jam sebelum dia curi saya sudah buka. Saya tengok isinya 13.000. Kali berikutnya saya bikin catatan. Malu ya, Anda belum beruntung. Saya buat tulisan dalamnya. Hilang juga. Sejak itu nggak ada juri lagi. Mungkin dibacanya. Anda belum beruntung ya kan? Nggak mau yang cilok. Ini pengalaman pribadi Bu, karena saya lama jadi garing masjid. Kita lanjut studi banding kita ke Turki. Ternyata di Turki di bawah kepemimpinan presiden yang fasih membaca Al-Quran, hafiz Al-Quran, memiliki energi religiusitas yang super, Recep Tayyip Erdogan, kebangkitan Islam dan kejayaannya dimulai dari masjid. Pemimpin dan rakyatnya merevitalisasi fungsi-fungsi masjid. Apa kecek presiden Turki? Siapa yang tak bersobok dia ambil berjamaah di musaji, baranti jadi pegawai. Habis ke musaji langsung lain. Awak jangan kan itu gue lah.
Jumaat berjamaah asri di kota 3 kalinya lama lah keok lah lihat. Nah ada oleh begini. Entah apa persoalan nggak tahu kita. Nah itu contoh. Jadi memang kalau itu dimulai dari masjid luar biasa hasilnya. Itu yang kita lihat di negara Turki. Dan alhamdulillah hari ini Turki punya harga diri. Dia menjadi negara donor. Negara yang bisa memberi pinjaman kepada negara lain. Bukan negara nambah utang ke negara lain seperti negara itu. Ya. Dia panjang-panjangnya kalau aku berang orang kamu. Lanjut. Sekarang kita lihat bagaimana mewujudkan imarah, idarah dan riayah masjid itu. Pertama adalah kembali kepada konsep Rasulullah tentang masjid. Di masa Rasulullah fungsi masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Karena memang di masjidlah Rasulullah mengajarkan nilai-nilai keimanan, mengembangkan ilmu pengetahuan. Di masjid Nabi mencerdaskan dan mengkader umat sampai menjadi kader militan. Di masjid Rasulullah menjalin ukhuwah Islamiyah, membangun kesatuan dan persatuan. Di masjid pula Rasulullah merumuskan strategi penguatan ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan. Sadonya diperkuat oleh Nabi di masjid. Kemudian masjid dijadikan oleh Nabi sebagai lembaga penelitian dan pengkajian yang mampu menjawab berbagai keperluan dan keraguan umat. Lalu di masjid tersedia berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh umat. Wah luar biasa masjid zaman Nabi. Padahal masjid zaman Nabi tidak pernah sarancak masjid zaman awak. Ya kan? Tapi fungsinya luar biasa. Awak kini manang di casing, kalah awak diisi ibu ya. Maka awak perlu bangun isinya dengan baik. Bagaimana cara memperkuat kembali fungsi masjid itu? Pertama kita pahami hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Hurairah. Idza matal insan inqata'a amaluh illa min thalathah. Apabila meninggal salah seorang manusia, anak cucu Adam, maka putus seluruh amalnya kecuali 3. Apa yang 3 itu? Yang pertama sedaqatin jariyatin, sedekah jariah. Sepakat ulama mengatakan sedaqatin jariyatin itu maknanya adalah wakaf. Wakaf. Lamati awak, lancur tulang awak dimakan tanah, putui sado amal ibadah awak kecuali 3. Nomor 1 adalah wakaf. Apa itu wakaf? Sedekah harta permanen atau infak permanen yang kekal nilai manfaatnya. Modal atau pokoknya tidak diganggu, ditahan. Tetapi hasil pengembangannya digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan agama Allah. Itu wakaf. Dan tujuannya terbatas. Sesuai jo niat orang bawa wakaf, sesuai jo tujuan orang magi wakaf. Membagi contoh. Pertama, wakaf zaman Nabi. Ketika Nabi sampai di Madinah, lalape panek Nabi lah duduk di hadapan orang-orang Ansor. Muhajirin dan Ansor bertemu. Pidato pertama Nabi di Madinah adalah, apa kata Nabi? Hari ini berkumpul orang-orang beriman antara Muhajirin dan Ansor karena Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian kata Nabi, aku bermaksud membuat satu masjid. Sehingga itu Nabi ngecek baru, tunjuk tangan orang serelanya. Aku cek Nabi, tunjuk tangan kau. Di tanah Ambo salah masjid itu ya Rasulullah, tanah Ambo lawe. Tunjuk tangan orang lain celek. Ndak. Tanah apa tu kurang lawe. Tanah Ambo lebih lawe lo bernyolai. Protes lah dan surang lain. Ya Rasulullah, tanah Ambo lebih strategis. Data tampe nak perlu mampu mana ada. Tampe Ambo sajalah. Berlomba-lomba mereka untuk berwakaf.
Berpikir Nabi ini, kalau mau deko, balu caro menantuannya kok. Maka Nabi punya strategi. Dari itu dah ucap Nabi. Ambo kau menarikan perjalanan balik, awak kan di pinggir kota baru kau. Naik Nabi ke untunya balik. Apa nama unta Nabi? Qaswah. Naik Nabi kata unta, berjalan. Di mau unta kau berhenti kok, situ kita membuat saji. Gitu. Nggak usah kendalian unta kau. Jalan Nabi. Berhentilah unta tadi. Udah di sini kita bangun masjid. Itulah dia Masjid Quba sekarang. Masjid Quba yang ada di kota Madinah. Masjid pertama dibangun Nabi di kota Madinah. Namanya Masjid Quba. Dan di masjid itu salat 2 rakaat di sana nilainya sekali umrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali umrah nilainya. Sianam bakunjung kamu saji ko kecek Nabi, bauluaknya saja dari rumahnya. Tibonya di siko salatnya 2 rakaat, nilainya di sisi Allah sama dengan sekali umrah. Lalu kemudian sudahlah Nabi membangun masjid. Banyak juga baru orang ingin bawa wakaf tanah ke Nabi. Untuk alai Rasulullah, dia gelo wakaf ke Nabi. Aku kecek Nabi, kau dari siko kemari, dari situ ke siko, aku untuk rumah dia boh. Sudah itu nan laweh sebelah kasinan tu kita jadikan masjid. Jadi Masjid Nabawi sekarang itu adalah wakaf dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tanah dia dapatkan, beliau wakafkan untuk masjid. Sampai hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, pergilah kita ke bahagian depan, kita akan bertemu tiangnya sekeliling 4 seperti ini. Di tiang itu akan ada tertulis nanti Masjid Nabi, 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 Masjid Nabi. Jadi sekeliling itu masjid, itulah masjid pertama dulu, tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian diperlebar sampai kondisi hari ini masih diperlebar. Sekarang kita bicara wakafnya sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini sejarah wakaf pertama Umar. Sayyidina Umar dapat kebun yang nilainya luar biasa di Khaybar. Lalu kemudian dia temui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku ada tanah di Khaybar. Tanah ini mahal harganya. Tanah ini strategis tempatnya. Tanah ini paling bagus. Mohon petunjukmu ya Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan dengan tanah ini sehingga Allah memberi saya kemuliaan di sisinya. Apa kata Rasulullah? Tahan, pokoknya wakafkan nilai manfaatnya, maka Allah berikan surga untukmu. Capeklah Sayyidina Umar ko ini wakafkan tanah di Khaybar itu, sehingga hasil dari tanah itu digunakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk apa? Untuk masjid, untuk membiayai orang fakir, orang miskin, anak yatim, memerdekakan budak. Kegiatan-kegiatan Islam dibiayai dari hasil tanah dari Khaybar milik Umar bin Khattab yang diwakafkan tadi. Ini waktu kita terbatas, saya singkat aja. Pindah ke wakaf Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sayyidina Utsman rupanya termasuk orang kaya, Pak. Siapa Pak nan sama kayanya jo Utsman bin Affan? Tunjuk tangan. Ada Pak? Segudang amehnya. Ada Pak nasa gudang ameh Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan, tiok kabar parang Nabi di jalan Allah melawan orang kafir. Mencalik Nabi ke Utsman, lah tahu yang sedih Utsman tu, bara perlu ameh. Begitu kayunya Pak. Beda aja orang kayu gini, walaupun punya amehnya mencalik, kayaknya aja calik kawak aja. Lah 10 proposal wak, lo jadi gitu dah. Ya. Tapi kalau Utsman bin Affan tak perlu proposal Pak, mencalik si Nabi kayaknya, abara perlu ya Rasulullah aja. Suatu hari Utsman yang mengadu pada Nabi. Ya Rasulullah, payah mana ia di Madinah kok? Kalau di Makkah doa ia Zam-Zam mengalir sampai sekarang. Di Madinah hanya ada satu sumur, itu pun milik Yahudi. Masyarakat awak ka mandi, ka minum, ka baulu, ka salat, perlu air sumber kehidupan.
Kalau inyo kaparaluaye pas tapaso membali ke orang Yahudi itu ya Rasulullah. Itu cuma aye dan lancar di siku mengalir. Ibu mencelik masyarakat. Apa kata Rasulullah? Engkau beli sumur Yahudi itu, engkau wakafkan kepada seluruh penduduk Madinah, surga untukmu, kata Allah. Bagagelah Utsman kau mengirim utusannya untuk melobi orang Yahudi yang punya semua kau. Lobby punya lobby tidak jauh berhasil. Terakhir Utsman bin Affan mencoba langsung singke kisahnya, akhirnya orang Yahudi itu bisa mau jual semua gue tapi separuh. Senin punya Utsman, Selasa Yahudi, Rabu Utsman, Kamis Yahudi, Jumat Utsman, Sabtu orang Yahudi, Sabtu punya Minggu Utsman balik, Senin punya orang Yahudi, bantu itu tiap hari. Dibuat pengumuman oleh Utsman bin Affan. Siapa saja para luaye ambil hari Senayan, Selasa jan, Rabu ambil, Kamis nak usah pai, Jumaat ambil, Sabtu nak usah datang, Minggu tibola balik Senayan jan, Selasa pai, karena di hari-hari itu Utsman yang punya sumur dan itu wakaf lillahi taala, free, gratis, percuma kata orang Malaysia. Tak bayar. Biasa mbok jeregen cie, kini 2 bok, siap untuk 2 hari. Taunjang lah galiran Yahudi kok. Ndak ada orang Bali le, Pak. Ada orang Bali le. Kini ndak orang Madinah sesama Jawa. Kalau ada nang perai, ada nang gratis, ada nang membayi mau beli, Pak. Kamu orang nang perai lah. Ya nak, Bo? Iyon salah. Apa yang terjadi? Kapok orang Yahudi kok. Nyu cari Utsman bin Affan. Dia kalau begitu, Pak, iya Pak ambil salah semua ke keciannya, ndak ada orang Bali le. Jak patang bawa kecian. Ambo nak membeli nak boleh. Akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan. Nah, Pak Ibu, waktu Isal masuk. Kok kisah wakaf seketik lagi. Wakaf Utsman bin Affan. Itu sumur. Sampai hari ini mengalir airnya. Mengairi pabrik-pabrik besar yang ada di Madinah. Berapa itu pahala buat Utsman bin Affan? Oh ternyata kebun kurma Utsman bin Affan sampai hari ini masih ada. Rekening Utsman bin Affan masih ditemukan. Sehingga dibangunlah sebuah hotel di Madinah. 50 juta per bulan. Sumbangannya untuk agama. Dari hotel Utsman bin Affan. Wakafnya mengalir. Orangnya sudah tiada. Tapi wakafnya terus mengalir. Pindah ke Masjidil Haram. Depan Masjidil Haram ada hotel namanya Pullman Zamzam. 7 tower. Saya tak tahu persis berapa ratus jumlah kamarnya. Tapi itu hotel terbesar, tertinggi, termewah, termegah di depan Masjidil Haram. Itu adalah milik Raja Saudi. Diwakafkan seluruh hasilnya untuk membiayai Universitas Al-Azhar Mesir di Kairo. Dan untuk kepentingan-kepentingan agama Allah di berbagai negara-negara dunia Islam. Pindah kita ke Singapura. Di Singapura ada seorang bernama Haji Omar. Dia punya kondominium. Dia punya, kalau kondominium kok bahasa Hawanya flat. Apa itu? Hotel-hotel yang bertingkat-tingkat itu Pak, tempat tinggal orang. Apartemen 104 kamar, 2 kantor di dalamnya, semuanya diwakafkan. Hasilnya itu diwakafkan untuk agama di Singapura. Saya 2 atau 3 kali ke Singapura. Ya, ternyata memang di Singapura itu tidak besar, kecil sekali Singapura itu. Dan azan tidak boleh terdengar keluar. Ibu pergi kan Bu? Tidak ada azan boleh keluar Pak. Di Jan Baru apa terang azan mau dekor di Singapura. Ke dalam saji sih terang aja. Tapi di situ ada orang berwakaf 104 kamar apartemen. Di Malaysia hotel pertama dibangun dari wakaf umat Islam. Kemudian di Indonesia alhamdulillah beberapa banyaknya aset wakaf. Masjid, musola, surau, pesantren, panti asuhan, tanahnya dari wakaf kaum muslimin, bangunannya dari wakaf kaum muslimin. Sekarang kita tunjuk satu-satu. Ada masjid di Depok, Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri, 1 orang berwakaf. Ada Masjid Pakan Sinayan, bangunannya 2 miliar, 2 orang wakaf, perantau. Si A 1 miliar, si B 1 miliar. Sudah selesai 2 miliar, masjid diserahkan ke masyarakat. Selanjutnya silakan masyarakat mau apakan masjid. Surau Baitul Jalil janjang sampai puluh. Ya, ketika Bapak Abdul Jalil meninggal, anak beliau melihat ada surat di lemari. Kok meninggal, Bo biswa?
Tolong kalian buatin surau cek di janjang 40. Tak baca dia anaknya. Dimbau dikumpulnya sado, dibuatnya surau cek. Itu surau Baitul Jalil. Saya hadir waktu peresmiannya waktu itu. Itu wakaf. Ada lagi masjid di Gulai Banca, wakaf. Ada lagi orang yang berwakaf itu tidak satu masjid. Adonan salai simin, sahalai ato, sakaruang simin, sasak simin, cie batu bata. Bahkan adonan berwakaf 2.000 rupiah, ya kan? Nah, kini yang mau menghimbau bapak dan ibu berwakaflah untuk masjid kita. Berawakaf awak 2.000 rupiah lah tuh. Tapi 2.000 rupiah subuh, 2.000 lo zuhur, 2.000 asar, 2.000 maghrib, 2.000 isya. Male mau ke musaji, lataan saya celengan di rumah ibu, lataan dulu, beko lah tak kumpul lah banyaknya, serahkan. Wakaf uang namanya. Ya, wakaf uang. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan, wakaf ini akan selalu mengalir kebaikannya buat kita. Sehingga negara merasa bertanggung jawab untuk mengurus wakaf itu. Akhirnya negara mengatur dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf. Kemudian negara membuat namanya Badan Wakaf Indonesia. Yang sekarang ketuanya Muhammad Nuh, Profesor, mantan Menteri Pendidikan Nasional. Beliau ketua sekarang. Kemudian dianjurkan kita berwakaf dengan wakaf uang tunai. Baca surah Yasin ayat 12. Wa atharohum. Awak kalau mati suak diperetong oleh Allah amal awak. Tamasuk wa atharohum. Apa wa atharohum itu? Bekas-bekas yang pernah kita tinggalkan. Maka kata ulama tafsir, bekas yang pernah ditinggalkan itu adalah namanya wakaf. Biarlah awak mati pada ibu, tapi awak lah wakaf. Dan jangan mati awak dulu, sabalun awak wakaf. Itu kesimpulan kaji awak malam Bapak Ibu. Jangan mati sebelum berwakaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, demikian tadi tausiah ataupun pelajaran yang sudah sampaikan Ustaz kita. Mudah-mudahan jadi aktibar bagi kita semua. Insyaallah bulan depan beliau akan tetap mengisi di masjid kita ini. Terima kasih. Kita tutup pengajian ini dengan bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.